Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Jumat tanggal 2 Juni ya teman-teman. Jadi saya ucapkan happy weekend dan karena weekend kali ini cukup panjang ya teman-teman. Tapi kemarin ada yang seru ya di IHSG kita pada jam hampir penutupan market sesi 2 tuh saya lihat IHSG-nya tuh masih di angka 6.500 ya teman-teman. Jadi jatuh cukup dalam sekitar minus 0,8 tuh kalau nggak salah. Tapi tiba-tiba begitu saya cek jam 16:10 tiba-tiba IHSG-nya langsung naik ke 6.600 ya, dengan penutupannya di minus 0,05% di angka 6.603 ya. Saya cukup bisa nih di akhir-akhir ada yang narik gitu ya. Nah begitu saya lihat di top gainer ternyata ada Goto ya teman-teman yang ngegendong IHSG ya. Jadi tiba-tiba saya lihat di menit jam 16.00 tuh ada yang narik Goto ya sampai arah itu luar biasa ya teman-teman. Berapa ratus miliar itu ya. Ya jadi IHSG kita jadi balik ke 6.600 ya. Oke, jadi pada video ini sebenarnya saya ingin ngebahas tentang hasil trade berkaitan sama trading saya hari Rabu kemarin ya, yang permasalahan analisa atau gambling gitu ya. Karena ada seorang teman gitu yang komentar saya itu lagi judi gitu kan. Nah mungkin ini saya bacain lagi komennya ya. Jadi dia bilang lagi judi ya, terus saya bilang iya siapa, saya bilang gitu. Lalu dia bilang saya sih udah tobat, bisa rusak mata lama-lama ngelihat bid over dan DSI terus-terusan, mending swing trade aja, cari saham yang wonderful company. Nah pertama ingin saya komenin sebenarnya tuh dia swing trade gitu ya. Swing trade kan berarti sama aja seperti trading kan teman-teman, cuman bedanya time frame-nya beda. Kalau swing tuh lebih lebih panjang, kalau scalping mungkin menitan, kalau swing itu lebih seminggu, 2 minggu atau sebulan gitu ya. Berarti kan dia sebenarnya sama-sama trading gitu ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua dia bilang saya nanya lagi, emang swing nggak pernah loss? Kata dia, oh tentu pernah dong, kata dia. Sekelas Pak LKH aja juga bisa loss, kata dia. Nah di sini saya juga bingung, dia ngebandingin sama LKH ya. LKH itu adalah seorang investor, dia value investor ya. Jadi nggak bisa dibandingin sama swing trade ya, karena strateginya aja menurut saya udah bumi dan langit. Dulu pun saya begitu belajar fundamental itu jauh ya teman-teman. Fundamental tuh asli nggak ada yang namanya technical analysis. Kalau swing trade kebanyakan dia mengkombinasi antara fundamental perusahaan sama technical analysis atau candle chart lah. Kalau investor rata-rata yang saya temuin itu kalau ngebicarain technical analysis rata-rata mereka pada ini yang nggak setuju ya teman-teman ya. Jadi beda lah. Kalau swing trade mungkin ada garis support resisten segala macam. Kalau investor langsung ke fundamental perusahaannya, bisnisnya seperti apa, seperti itu ya teman-teman. Nah terus saya lanjut lagi, saya bilang lah judi dong kan bisa loss gitu maksud saya kan. Kata dia ya enggak dong, kan pertimbangan belinya berdasarkan valuasi bukan tebak-tebakan buah manggis lihat bid over di DSI, kata dia. Terus saya bilang emang valuasi yang bagus sudah pasti naik gitu kan. Ya belum tentu juga, kata dia, tergantung dari diapresiasi atau tidaknya sama di market ya. Ini hal yang ketiga yang ingin saya komenin sih sebetulnya sih. Saya paham sih semua investor tuh perhitungannya dari mana, analisa fundamentalnya seperti apa, dari mulai top bottom analisis, laporan keuangannya, rasio keuangannya, bisnis perusahaannya seperti apa, manajemen perusahaannya seperti apa. Karena memang saya dulu belajar fundamental, cuman gak sedalam itu gitu ya. Nah dia bilang di sini tergantung apresiasi atau tidaknya sama dengan market. Nah kalau saya bilang apresiasi market itu adalah supply dan demand ya. Supply dan demand itu teman-teman sama aja kayak bid dan offer. Maksudnya dia kan begitu ada valuasi yang murah lalu ada apresiasi market, berarti maksudnya market respon kan, sama aja kan. Begitu ada satu saham marketnya ngerespon, banyak orang yang ingin beli, berarti disitulah tercipta bid dan offer, dimana
demand-nya lebih banyak ketimbang supply yang mengakibatkan harga akan naik ya teman-teman. Jadi sebenarnya secara nggak langsung teman-teman ini dia bilang ya berarti memang bid dan offer, supply dan demand mengandalkan itu juga sebenarnya secara nggak langsung, tapi mungkin ya dia nggak sadar sih. Oke, jadi yang ingin saya bahas itu jadi itu ya tiga hal yang saya komenin sebenarnya. Jadi ya udah. Nah sekarang saya lanjut ke pembahasannya ya. Jadi ini ada artikel ya. Sebenarnya teman-teman kalau mau baca banyak riset, banyak baca di di YouTube, ngeliat YouTube trading saham itu halal apa enggak, banyak yang ngejelasin ya, baik dari sisi legalitas pemerintahnya, dari BI-nya seperti apa, atau bahkan dari MUI ya. Itu udah banyak sekali. Nanti saya kasih linknya di deskripsi ya. Nah, yang seperti yang saya temuin di sini artikel dari baliteknologi.co.id ya. Nah, ini menurut karena agama saya Islam, jadi saya dari sudut pandang ini ya, teman-teman. Jadi di sini artikelnya dibilang pandangan trading saham haram gitu kan. Nah, dia bilang di sini ada menurut Ustaz Dr. Oni, dia bilang ada 3 unsur yang membuat ketika trading itu haram ya. Yang pertama short selling. Nah, nanti teman-teman bisa baca di sini short selling itu apa. Yang kedua dijual sebelum dimiliki. Nah, itu teman-teman bisa baca juga di sini. Yang ketiga spekulasi. Nah, mungkin menurut teman kita ini yang ngomong judi tadi ya mungkin dari unsur spekulasi ya. Karena kan ya memang ya kalau scalping itu memang terlihatnya seperti kita tuh tebak-tebakan ya, teman-teman. Nah, nanti saya akan jelasin pelan-pelan supaya ya semoga saya bukan orang yang ahli dan orang yang capable mungkinnya menjelaskan itu, tapi ini murni dari sudut pandang saya pribadi ya, teman-teman. Setelah saya melakukan riset dan setelah saya melakukan aktivitas tersebut gitu ya. Oke, dari spekulasi. Di sini dibilang berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional, trading saham halal atau haram dianggap terlarang karena di dalam transaksi jual beli trading saham halal atau haram terdapat unsur spekulasi. Berarti di sini terdapat unsur spekulasi, artinya tebak-tebakan ya. Begitu ada saham naik, tebak nih harganya naik apa turun. Naik nih, begitu masuk ternyata malah turun. Nah, biasanya di situ orang-orang akan bilang itu judi ya, teman-teman. Tapi kalau secara logik gitu ya, teman-teman. Sebenarnya tuh yang menjadikan saham itu judi itu sebenarnya pelakunya sendiri. Ketika si pelakunya ini misal tidak punya ilmu, belum belajar banyak atau masih baru di market, dia langsung nyoba jual dan beli saham tanpa ilmu, tanpa dasar, tanpa analisa, tanpa riset gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang dikatakan judi ya, teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita berspekulasi, artinya kita nggak tahu nih risikonya tuh apa gitu. Ya udah, teman-teman masuk ke pasar beli saham A tanpa dasar, begitu rugi teman-teman nggak tahu nih harus di manage sampai berapa nih, dan money manajemennya seperti apa misalnya. Nah, itulah yang dikatakan itu judi, karena dia nggak bisa ngukur risikonya sendiri. Ibaratnya kalau di money management ada yang namanya risk and reward ya. Jadi kalau potensi bikin planning misalnya ini mungkin potensinya lebih kuat untung misalnya 9%. Stop lossnya di mana? Misalnya stop lossnya di 9% atau di minus 9% atau di minus 3% misalnya. Nah, itu yang disebut risk and reward atau risikonya udah ada. Karena dibilang di artikel ini, dia bilang risiko yang melekat dalam bisnis ini diperbolehkan, tetapi risiko yang termasuk dalam spekulasi ini tidak diperbolehkan. Artinya tidak ada risiko. Memang judi itu, teman-teman, nggak ada risikonya tuh, nggak ada, teman-teman. Saya mengutip pendapatnya Pak Fir bilang kalau misalnya judi itu risikonya itu tahu ketika Anda itu udah mulai jual rumah, jual jam tangan, jual mobil gitu ya misalnya. Nah, itu baru Anda tahu risikonya gitu. Kalau saham udah ada, teman-teman. Kalau teman-teman udah punya dasar analisa ya, tapi kalau belum punya ya itu
teman-teman sedang berjudi saham gitu. Sebenarnya sahamnya, trading sahamnya nggak judi ya, cuman kitanya memperlakukan trading itu seperti berjudi gitu ya. Nah ini semoga penjelasannya bisa diterima ya, bisa jelas ya teman-teman. Jadi kalau spekulasi tanpa dasar, saya setuju itu adalah judi ya. Sekarang saya masuk ke cara scalping saya ya teman-teman. Kalau saya pribadi menganggap ini bebas ya teman-teman, silakan boleh berpendapat apapun ya, termasuk yang teman yang tadi yang mengatakan saya judi, saya juga sebenarnya nggak masalah sih, cuman saya ingin coba membuka mindset gitu ya. Cara saya trading saham atau scalping sebenarnya saya udah punya analisanya teman-teman. Jadi saya punya dasar cara membeli sahamnya apa, kriteria apa yang saya akan beli, saham apa yang akan saya beli, lalu potensi keuntungannya saya juga udah perhitungkan, dan kerugiannya juga udah saya perhitungkan. Jadi semuanya udah udah komplit, udah ada analisanya saya pribadi, di riset, di data saya yang saya punya kan. Di trading journal saya udah ada, di analisa riset saya sudah ada, itu udah lengkap semuanya, dan saya udah punya trading rules, dan itu udah jelas ya teman-teman. Yang pertama nih teman-teman, cara saya scalping itu dengan menggunakan teknik open sama dengan low. Jadi saya selalu membeli saham-saham yang open sama dengan low teman-teman. Kalau misalnya ada saham yang nggak open sama dengan low tapi saya masuk, teman-teman bisa cek di video live trading saya banyak ya. Ada yang saya bilang, wah ini saya masuk di saham nggak open sama dengan low, ini berarti ini saya spekulasi. Nah di situ mungkin salah saya berjudi ya. Cuman saya masuknya lot kecil. Nah itu boleh dikatakan saya berjudi teman-teman. Tapi dari sudut pandang saya, bukan dari sudut pandang orang-orang gitu ya. Karena itu di luar dari aturan-aturan yang saya buat ya, dan riset saya ya. Cuman mungkin kalau ada orang lain yang nggak harus open sama dengan low ya, dari sudut pandang dia itu bukan lagi berjudi, dan memang itu analisanya ya teman-teman. Itu ya. Jadi itu yang teknik yang saya pakai, yaitu open sama dengan low. Jadi saya di aturan trading saya hanya transaksi di saham-saham yang open sama dengan low. Yang kedua, saya menggunakan tools dari DSI ya, Data Saham Indonesia, dengan kriteria rumus yang diberikan oleh Pak Fir ya. Dan itu ada bid dan offer, salah satunya previous high current high lebih besar dari previous high, current low lebih besar dari previous low, dan current value lebih besar dari 100 juta open sama dengan low ya. Nah dari situ saya udah bisa melihat bahwa bid dan offer ya, di situ ada unsur bid dan offer. Jadi saya hanya transaksi di saham-saham yang bid dan offernya, bid lebih besar dari offer. Kenapa saya melakukan itu? Karena hukum ekonomi ya, demand dan supply ya. Begitu demand lebih besar dari supply, berarti harga akan naik. Tapi kan ada di saham itu yang ibaratnya fake bid ya, di setting gitu. Memang ada. Nah makanya teman-teman harus punya yang namanya indeks pribadi. Ketika teman-teman udah punya indeks pribadi, teman-teman udah tahu apa yang teman-teman beli. Dan dari indeks pribadi itu insya Allah ya indeksnya yang bagus-bagus kan. Pasti teman-teman milih saham-saham yang bagus-bagus. Nggak mungkin saham-saham yang apa ya, apa ya sebutannya ya, micin ya. Yang micin super gitu ya kan, enggak ya, kita pakai yang standar-standar aja gitu. Nah makanya dari situ saya udah tahu apa yang akan saya beli, yaitu dari indeks pribadi saya. Begitu indeks pribadi saya open sama dengan low, ya saya akan masuk di situ. Nah yang ketiga, saya akan beli saham-saham yang menurut saya itu udah sering saya transaksikan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sering lihat trading saya, sebenarnya itu sahamnya berulang kok, kayak Okas gitu kan. Terus apalagi ya, INDX misal, itu berulang, saya udah sering sering take profit di situ ya teman-teman. Kecuali misalnya ada yang saham baru ya, saya mungkin nyoba dengan lot yang kecil ya, Tapi kalau saham-saham saya udah kenal gitu, kayak INDX, Okas, terus apalagi ya, kemarin Empo gitu ya, terus kayak apa ya kemarin tuh Tris gitu misalnya, Trin gitu, itu
saya memang udah sering cuan di situ. Jadi ibaratnya saya datang ke toko, ya ke tokonya si A, si B, si C, saya udah tahu nih, oh karakter si A gini, karakter si B begini, karakter si C begini. Jadi dari situ ya, jadi nggak nggak ngasal juga ya saya beli sahamnya gitu. Yang keempat, cara saya trading, yaitu saya udah membuat suatu riset ya teman-teman. Jadi saya udah melakukan suatu riset, udah punya data-datanya, saya lengkap, trading journal saya, jadi saya tahu bukan kemungkinan ya, kondisi kebiasaan dari si open sama dengan low ini ya seperti apa ya. Dan risk rewardnya juga udah saya perhitungkan. Jadi misalnya kalau risk and reward saya nih, target untung per hari itu 1-2%, nah jelas ya harus clear posisi. Minus biasanya saya itu menggunakan risk reward ya berbanding lurus sama rewardnya ya, 1-2% saya cut loss misalnya. Udah sih itu risikonya udah jelas teman-teman, bisa dilihat saya udah cut loss biasanya tuh berapa udah bisa kelihatan di live trading saya ya teman-teman. Cari aja yang saya cut loss, ada kok. Nah, jadi dari 4 dasar itu saya udah mempunyai suatu metode dan semacam analisa ya. Jadi semacam trading system, dan yang saya gunakan ya insya Allah bisa win rate-nya bisa tinggi ya teman-teman di market. Nah, dari dasar itu sebenarnya saya insya Allah saya tidak sedang berjudi teman-teman. Tidak sedang berjudi. Jadi ya ini terserah pendapat teman-teman. Semua orang bebas untuk berpendapat kan. Jadi yang penting sih ya tujuan di market itu cuan ya teman-teman. Kalau misalnya saya lebih banyak lossnya ketimbang untung, ya mungkin saya akan bilang saya lagi berjudi kan. Karena kalau judi itu kan bandar selalu menang ya teman-teman. Kalau selalu menang ya berarti teman-teman selalu loss. Kalau lebih banyak lossnya ya berarti teman-teman sedang berjudi ya, mungkin ya teman-teman. Ya jadi itu sih yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini. Semuanya tergantung teman-teman mau berpendapat seperti apa. Yang penting tujuannya tetap profit di market dengan teknik yang terbaik ya. Dan yang tadi komentar itu sebenarnya swing trade ya. Swing trade itu ya ini penutup dari saya sebenarnya. Kalau saya sih teman-teman di market ya, kalau ada ngelihat investor gitu, ada kan di influencer saham di media sosial yang mengatakan trader judi, trader ini itu, trader itu adalah penjudi dan dia itu tujuannya memperkaya bandar dan sekuritas. Tapi kalau orang yang menurut saya investor sejati, saya lebih menghargai lah, lebih menghormati ya, karena dia memang investor sejati ya teman-teman. Dia memang menggunakan teknik analisis fundamentalnya mendalam sekali ya, dan dia punya prinsip. Nah itu yang saya menghargai dari situ ya. Tapi kalau sesama trader gitu, sesama jual beli cepet, short term gitu ya, ngatain judi gitu ya, kadang-kadang saya juga heran juga ya, bukan heran sih, kayak gemes gitu ya. Lu kan sama-sama trader juga gitu, ibaratnya sama-sama pedagang juga ya. Gak usah dewasa aja lah di market lah. Semua orang kan punya caranya masing-masing ya. Kecuali kalau saya misalnya di nge-share scalping tanpa dasar, saya tiba-tiba beli ini tanpa dasar, saya cuma komen-komen asal-asal, aduh ini saya masuk ini nih, tiba-tiba untung 2%, alhamdulillah gitu. Ya boleh ya, saya dikatakan sedang berjudi. Cuman kalau di live trading saya ya insya Allah saya udah menjelaskan kenapa pertimbangan saya masuk saham ini, saham A, saham B, karena misalnya bid offernya bagus, karena misalnya dia open sama dengan low, karena misalnya dia indeks pribadi saya, saham langganan saya. Nah saya insya Allah udah selalu menyebutkan alasan saya kenapa masuk saham tertentu gitu di video-video saya. Jadi ya itu ya, jadi nggak usah kita itu terlalu narrow mindset lah, kita open minded aja. Dan sebelum teman-teman ngejudge, sebelum teman-teman menilai sesuatu, lakukanlah riset dulu teman-teman. Karena
di media sosial tuh luas ya teman-teman, nggak bisa kita tuh, apalagi kita nggak kenal orangnya gitu kan, yang kenal orangnya aja kadang-kadang salah ngejudge gitu ya, apalagi kita tuh nggak kenal orangnya segala macem. Ya memang ini era digital ya teman-teman. Jadi itu aja video saya kali ini. Semoga video saya bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman, dan semoga kita bisa menjadi dewasa di market ya teman-teman. Nggak perlu apa namanya merendahkan, nggak perlu nyenggol sana sini, nggak perlu iri gitu ya. Di market kan nggak ada saingan ya teman-teman. Jadi itu aja, semoga bermanfaat. Kurang lebih ya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.